Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali bertemu di dalam majelis dzikir ngaji subuh majelis Masjid Zam-Zam Malang. Ini terbuka untuk umum, siapa saja bisa bergabung, dan untuk hari ini jadwal kita adalah ngaji bareng hadis Adabul Mufrad. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah keridhaan, dan memohon kepada Allah untuk dimudahkan pemahaman kita, ditambah ilmu kita, serta menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa taat beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan Ustaz. Baik, terima kasih Pak Syuaib. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعوا بإحسان يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala tercurahkan, yang mana semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari nikmat bangun subuh, alhamdulillah diberikan kesempatan untuk zikir pagi, dilanjutkan dengan alhamdulillah, yakni kita bersama-sama mempelajari hadisnya Rasulullah Muhammad SAW yang dirangkum oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad. Dan tentunya segala kenikmatan yang Allah berikan dari awal kelahiran kita sampai hari ini. Maka semua kenikmatan ini semoga senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang mudah untuk bersyukur. Hamba-hamba yang tentunya mengoptimalkan apa yang Allah berikan. Mata optimal untuk ketaatan, telinga optimal untuk ketaatan, kaki untuk ketaatan, badan untuk ketaatan, semua perangkat-perangkat yang Allah berikan untuk ketaatan. Ada anak, ada istri, ada lingkungan, ada keluarga, ada rekan, ada kolega, semua itu disyukuri betul, dan untuk menegakkan qiwamnya agama ini, tegaknya agama Rasulullah, agama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu agama Islam. Maka tentunya semua kenikmatan ini kita syukuri dengan cara yang terbaik, diantaranya yaitu melafazkan kalimat tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa, salawat serta salam selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni tentunya kita bersama-sama mengikuti sunnah-sunnah beliau, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah, sifat khuluqiyah dan khuluqiyah yang mampu kita laksanakan. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, yakni kita masuk pada bab yang masih menerangkan tentang as-samtu al-hasan. As-samtu, ya. Apa di sini babul hadi was-samtil hasani. Babul hadi was-samtil hasani. Dari sini penerjemahannya memang sedikit kurang tepat, ya. Kalimat samtun itu dibilangnya adalah diam. Jadi ini tidak tepat, ya. Samtun ini harusnya adalah berupa perawakan atau hay'ah. Hay'ah itu artinya perwujudan. Jadi ya terkait tentang
Rasulullah SAW. Makanya kayak misalkan contoh ketika beberapa imam menerangkan simahum fi wujuhim min asaris sujud, yaitu nampaklah dari wajah-wajah mereka bekas-bekas sujud. Nah, bekas-bekas sujud itu dibilang samtul hasan. Samtul hasan itu maksudnya apa? Yaitu perawakan wajah yang baik, kan gitu. Samtun, perawakan wajah yang baik atau karakter yang baik, kan gitu. Nah, ini di sini tentunya asam itu lebih dekat kepada apa? Perawakan. Karena nanti menerangkan akan perawakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana pada bab yang sebelumnya sudah kita sedikit bahas terkait tentang, yakni ada satu asar yang muncul, yaitu siapa? Dari sahabat Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, innakum fi zamanin katsirun fuqaha'uhu. Kalian semua, karena Ibnu Mas'ud mengkhitabkan kepada para tabi'in. Innakum fi zaman, semuanya kalian pada satu zaman, katsirun fuqaha'uhu. Banyak sekali masih bertebaran para fakih-fakihnya, para alimnya. Sedangkan qalilun khutba'uhu, sedikit orang yang berkhutbah, yang menceramah. Qalilun su'aluhu, sedikit orang-orang yang suka meminta. Katsirun mu'tuhu, dan masih banyak orang yang suka memberi atau orang-orang yang dermawan. Al-amalu fihi qa'idun lil hawa. Amal ini bisa, tanda kutip, qa'idun lil hawa, menjadi pemandu, menjadi posisi mencakupi untuk hawa nafsu. Jadi hawa nafsu bisa dikekang dengan amal-amal ketika itu. Tapi wasayati min ba'dikum zamanun, dan nanti akan datang min ba'dikum, setelah kalian, satu zaman, satu masa. Akan ada satu masa setelah kalian ini lewati. Maksudnya apa? Ya nanti setelah kalian pada mati semua ada zaman yang akan datang. Yaitu apa? Qalilun fuqaha'uhu. Para fakihnya, para ulama-ulamanya sedikit jumlahnya. Katsirun khutba'uhu. Para penceramahnya banyak. Lebih penceramah kan macam-macam. Lebih penceramah di sini lebih tepatnya apa? Yang mereka, mohon maaf, qalilul ilm. Ilmunya sedikit. Jadi ilmu gatak, gatek, gatok, gitu kan, khutba'uhu. Katsirun su'aluhu, banyak sekali para peminta-minta. Dan hari ini juga kita dapati ya, minta-minta itu banyak sekali, bahkan udah ada namanya tradisi. Tradisi minta-minta. Satu tempat namanya kampung miskin, kampung pengemis, dan macam-macam. Maka peminta-mintanya banyak. Qalilun mu'tuhu, dan orang-orang yang suka memberi dermawan-dermawannya itu sudah mulai sedikit. Maka apa? Ketika itu al-hawa fihi qaidul amal. Maka hawa nafsu menjadi patokan untuk semua amal, menjadi pemandu untuk semua amal. Nah, ini di sini sudah mulai terjadi namanya kerusakan-kerusakan. Maka apa? I'lamu, ketahuilah semua, anna husnal hadi, sesungguhnya sebaik-baik hidayah, sebaik-baik petunjuk fi akhir zaman, nanti di akhir zaman apa? Khairan min ba'dil amal, akan sangat lebih baik dibandingkan dari beberapa amal-amal perkara. Maksudnya apa? Maka petunjuk yang Al-Quran, petunjuk dari As-Sunnah, petunjuk yang datang dari Rasulullah, yang diterangkan oleh para ulama, maka pegang kuat-kuat. Benar-benar kita laksanakan, kita pegang kuat, menjadi pedoman. Jadi yang musalsal sampai dari mulai dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, sampai kepada ulama-ulama, sampai kita, nah ini dipegang hidayah ini, dipegang pemahaman-pemahaman yang terbaik. Nah, itu yang kemarin sudah kita bahas. Hari ini kita masuk pada hadis yang baru, maksudnya masih dalam bab yang sama, yaitu babul hadyi wasamtil hasan. Baik, sebentar kita coba sharekan dahulu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Khalid ibnu Abdillah an Jurairi an Abi Tufail qala qultu lahu ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala na'am wa la a'lamu ala dhahri al-qalbi rajulan hayyan ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairi qala wa kana abyadu malih al-wajhi wa Yazid ibn Harun an Jurairi qala kuntu ana wa Abu Tufail natufu bil baiti. Qala Abu Tufail ma baqiya ahadun ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairi
Qultu wa ra'aitahu? Qala na'am. Qultu kaifa kana? Qala kana abyada malihan muqassatan. Ada muqassidan, ada yang muqassadan, ada muqassidan. Ada yang kayak gitu. Sahih, ini dinyatakan hadisnya sahih, laisa fi syai'in minal kutubis sittah, tapi tidak tercantum dari kitab hadis yang makluf, kitab hadis yang masyhur, yaitu yang 6. Dibilangnya laisa fi syai'in minal kutubi as-sittah. Di kitab yang 6 itu loh, rujukan utama tidak ada. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, telah datang kepada kami kabar yaitu dari Muhammad bin Salam berkata, telah datang kepada kami kabar yaitu Khalid ibni Abdullah, yaitu ibnu Abdillah, namanya Khalid. Terus dari siapa? Namanya Jurairi, dari Jurairi. Dari Abi Tufail berkata, qultu, maka aku berkata lahu, kepada Abu Tufail. Ra'aitan Nabi, jadi suatu ketika Jurair berkata kepada Abu Tufail, Abu Tufail, kamu pernah melihat Rasul enggak? Kan gitu. Karena tentunya Abu Tufail ini sahabat. Sedangkan Jurairi yang bertanya tentunya ini bukan sahabat. Artinya tabi'in. Jadi tabi'in nanya kepada sahabat. Abu Tufail, jenengan pernah melihat Rasul enggak? Kan gitu. Ra'aitan Nabi SAW, pernah enggak engkau melihat Rasul? Engkau nampak Rasul depan engkau, atau engkau bisa melihat beliau? Qala, maka berkata Abu Tufail, na'am, ya. Wala a'lamu ala dhuhril ardi rajulan hayyan ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghairi. Wala a'lamu, dan aku tidak mengetahui, ala dhuhril ardi, di atas muka bumi ini, rajulan, seorang laki-laki, hayyan, yang masih hidup. Ra'an nabiyya, yang dia pernah melihat Nabi, ghairi, selain diriku. Maksudnya gini, pas masa ini, aku tidak mengetahui di atas muka bumi ini ada orang yang pernah melihat Rasul kecuali diriku. Maksudnya apa? Saking sepuhnya beliau, saking panjangnya umurnya. Dari sini nanti ada beberapa keterangannya. Yang paling akhir meninggal itu siapa? Ada menyatakan Anas bin Malik, karena beliau itu panjang sekali. Tapi dalam beberapa kasus di tempat ini, maksudnya tempat beliau ya, maksudnya Doril Ardi ini bukan semuanya, bukan. Maksudnya daerah beliau ini. Nanti kita lihat keterangannya. Itu beliau menyatakan, yo aku yang paling lama. Yang gitu bilang gitu. Dia bilang, aku tidak mengetahui kalau masih ada sahabat yang lain masih hidup, ya kecuali diriku yang pernah melihat Rasulullah SAW. Nah, gitu. Maka qala, berkata di situ, apa perawakannya Rasul? Bagaimana perawakan beliau? Pas ketika Abu Tufail melihat tuh gimana? Wa kana abyadha malihal wajhi. Wa kana, dan Rasulullah SAW itu keadaannya abyad. Beliau putih. Putih bagaimana? Putih wajah beliau, putih kulit beliau. Memang putih. Jadi apa namanya? Beliau kulitnya cerah gitu, abyad, cerah gitu. Bukan putih yang putih gitu kayak putih susu ya, enggak, cerah gitu, abyad. Malihal wajhi, wajah beliau berseri-seri. Malih itu nyenengin. Wajahnya tuh nyenengin, wajahnya tuh enak dipandang, malih. Dan nanti ada keterangan para ulama. Sahabat-sahabat yang lihat langsung wajah Rasul itu biasanya beliau ketika masih hidup dalam keadaan kecil. Maksudnya sahabat ini tuh masih cah cilik gitu, cah kecil. Kenapa? Karena sahabat-sahabat senior ketemu Rasul itu segan sekali. Apalagi mandang wajah beliau. Itu segan. Kenapa? Saking ta'zimnya, saking hebatnya wibawa Rasul. Gitu kan. Maka sahabat itu nggak sampai hati yang udah senior ya. Untuk posisi mohon maaf, ngelihatin wajah Rasul. Karena saking wibawanya, saking ta'zimnya para sahabat kepada Rasul. Ya kayak Anas juga sering menggambarkan perawakan Rasul. Karena Anas masih anak kecil. Beliau mampu, dalam artian apa? Ya kan namanya juga anak kecil kan gitu. Dalam artian anak kecil di sini bukan artian cah cilik umur 7 tahun, enggak ya. Maksudnya anak kecil tuh dalam artian ya remaja, belum yang tanda kutip masuk di sana kewibawaan Rasulullah SAW kepada hati orang-orang ini. Ya senang lihat wajah Rasul, senang banget kan. Senang banget. Kenapa? Karena ya satu kenikmatan yang dahsyat berjumpa dengan khairul khalqi wal khalaiqi fil alam. Sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Hebat sekali. Terus wan Yazid ibn Harun, dan datang kepada kami kabar dari Yazid ibn Harun dari Jurairi. Qala, berkata, kuntu ana wa Abu Tufail, aku
Itu dinyatakan dari Jurer. Sama Abu Tufail itu pernah natufu bil baiti. Kita pernah tawaf di bait, di Ka'bah. Qala Abu Tufail, terus Abu Tufail berkata, ma baqiya ahadun ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghairi. Pas lagi tawaf di Ka'bah, terus Abu Tufail bilang, ma baqiya ahadun, tidak ada satupun orang tersisa. Ra'an Nabi yang dia pernah melihat Rasul, melihat Nabi, ghairi selain diriku. Qultu, aku berkata, orang itu engkau melihatnya betul? Ya. Qala na'am. Ya. Qultu, maka aku tanya, kaifa kana? Gimana perawakan beliau? Qala kana abyadha malihan muqassadan. Yaitu abyad. Beliau itu putih. Wajahnya putih, kulitnya putih, berseri-seri. Malihan muqassadan. Wajah beliau malih, enak dipandang, cerah, berseri-seri. Gitu kan? Penuh dengan kesemangatan, keceriaan. Muqassatan atau muqassidan, sederhana, pas. Nah, muqassat atau muqassid itu apa? Pas gitu. Maksudnya perawakan beliau itu ya ndak tinggi, ya ndak pendek, ya ndak gendut, ndak kurus, pas gitu. Nah, ini yang sudah digambarkan yang sehebat itu. Nah, itu disebutkan seperti itu. Baik. Kita lihat dari posisi apa namanya? Terjemahnya. Mohon bisa dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu At-Tufail, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Abu At-Tufail, apakah engkau pernah melihat Nabi SAW? Ia menjawab, ya. Dan aku tidak mengetahui seorang pun yang masih hidup di atas permukaan bumi pada saat ini yang pernah melihat Nabi SAW selainku. Ia berkata, beliau itu kulitnya putih dan wajahnya berseri-seri. Dan dari Yazid bin Harun dan dari Al-Jurair, ia berkata, dahulu aku dan Abu Tufail pernah tawaf di Baitullah. Lalu Abu Tufail berkata, tidak tersisa seorang pun saat ini yang pernah melihat Nabi SAW melainkan aku. Aku berkata, engkau melihatnya? Ia berkata, ya, aku melihatnya. Aku bertanya, bagaimana sosoknya? Ia menjawab, beliau kulitnya putih, berseri, dan postur tubuhnya sedang, tidak tinggi ataupun tidak pendek. Demikian. Ayo, barakallahu fiik. Terima kasih Pak Syuaib. Nah, ini disebutkan ini muktasid. Nah, makanya penerjemahan as-samtu itu dengan diam itu enggak tepat. Karena samtu itu adalah perawakan, sosok kan gitu. Perawakannya Rasul gimana. Makanya di sini sengaja saya taruh di sini ada satu kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Jadi kalau Bapak-bapak ada kesempatan, udah diterjemahkan banyak sekali dalam bahasa Indonesia, banyak sekali. Namanya kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu karangan dari Imam At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi. Jadi Syama'il Muhammadiyah ini satu kitab yang menerangkan akan perawakan Rasulullah SAW. Ini kalau ini Syarhu Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Nabi. Jadi Syama'il Muhammadiyah. Jadi judul kitabnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yaitu syama'il, segala sesuatu yang mencakup perawakan-perawakan, akhlak-akhlak, menggambarkan Rasul. Kayak misalkan wajahnya Rasul, itu digambarkan seperti apa, kan gitu. Terus pundaknya Rasul, kan gitu, pelipisnya Rasul, mata beliau, itu digambarkan di sini. Dan hadis-hadisnya bisa di-tracing di sini, kan gitu. Sampai cara jalan beliau, cara duduk beliau, itu ada semua. Jadi kalau misalnya pengen tahu gimana sih cara-cara itu dan sebagainya, pengen ngikutin mahabbah kepada Rasul, nah baca kitab ini. Ini semuanya ada di sini, gitu kan, gitu. Nah ini hadis itu. Tapi tentunya hadis yang terkumpul di sini bukan nanti otomatis ini menjadi wajib, enggak. Ini namanya menggambarkan. Lah kalau orang senang untuk mengikuti gayanya Rasul, mengikuti perawakannya Rasul, itu juga termasuk kategori apa? Yaitu mahabbah. Sunahnya di mahabbah. Jangan bilang langsung, wah ini kayak gini sunah Nabi, rambut panjang nih sunah Nabi. Wah, jangan langsung bilang gitu. Karena masalahnya tradisi orang ketika itu juga beberapa orang banyak yang pakai rambut segini. Nah, makanya kadang-kadang para ulama itu menganalisa jubah ini, imamah ini termasuk kategori menjadi bagian dalam agama atau bagian dari tanda kutip tradisi orang Arab ketika itu. Jawabannya ya tradisi orang ketika itu. Tapi pertanyaannya kalau ada orang yang mengikuti seperti itu, yaitu atas dasar mahabbah cintanya kepada Rasul.
Terus jangan dibilang langsung otomatis jubah itu ya sunah Rasul. Lah kan repot. Karena semua orang ketika itu ya jubahan. Ya, maksudnya sunahnya gimana? Sunahnya mencintai Rasul untuk kita menyamai atau memadai. Kalau menyamai kok kayaknya agak sedikit repot. Kenapa? Karena istilahnya kok terlalu sombong. Pengen madani Rasul kok sombong. Ya, maksudnya mendekati hampir mirip-mirip kayak Rasul. Tapi kadang-kadang orang malah lebih fokus kepada perawakan-perawakan yang artinya malah lupa substansi. Beliau di sini dalam kitab ini diterangkan juga akhlak-akhlak beliau. Senyumnya gimana? Itu indah sekali. Bisa dibaca di Syama'il Muhammadiyah. Oke. Sekarang kita lihat dari syarahnya Syekh Awaisyah. Ada yang baca Awaisyah, ada yang baca Awayasyah. Oke, sebentar. Kita gedekan dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Jurairi an Abi Tufail qala qultu lahu ra'aita an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala na'am. Qala a'lamu ala dhar al-ard rajulan hayyan ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairi qala wa kana abyad malih al-wajh. Wa bi lafdhin qala kuntu ana wa Abu Tufail Amir ibn Wasilah al-Kinani natufu bil baiti qala Abu Tufail ma baqiya ahadun ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghairi. Qultu ra'aitahu qala na'am. Qultu kaifa kana qala kana abyad malihan muqassidan atau muqassadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syarah. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولا أعلم على ظهر الأرض رجلا حيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم غيره قال وكان أبيض مليح الوجه فيه ذكر ما امتن الله تعالى على العبد من النعم. Di sini disebutkan di mana satu kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba, yang ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, sangat agung kenikmatan itu. Otamayyizu min ghairi fiddin, dan dia memiliki tamayyuz, memiliki tamyiz, memiliki satu keutamaan, speciality kan gitu. An ghairi daripada yang lain fiddin dalam agama ini. Apa? Idza lam yu'addi dzalika ila ujubin au kibrin. Selama tidak dalam posisi memunculkan namanya ujub atau takabur atau kibr, yaitu sombong diri. Selama dalam posisi tanda kutip tidak menjadi sombong dan tidak menjadi takabur, maka boleh. Yaitu berupa apa nikmat itu? Nikmat memandang wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena satu kenikmatan ini artinya apa? Matamu itu, mata engkau itu, mata sahabat ini pernah memandang langsung khairul khalqi wal khalaiqi sayyidul anbiya'i wal mursalin imamul mujahidin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu keinginan yang paling membuncah di antara dalam dada ini, ya tentunya kita tahu pertemuan yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu kan di ujung. Sebelum itu mana? Ya pertemuan kita dengan Rasulullah. Di mana? Ya di mahsyar. Di mana? Ya di posisi yaumil qiyamah, dalam barisan beliau. Wah, itu maksudnya. Wah, itu hebat. Wah, itu hebat. Nikmat betul kan. Jadi di sini ada satu kenikmatan yang sahabat tersebut pernah ungkapkan. Kayak aku, setahu aku, laki-laki yang masih hidup di muka bumi ini cuma aku. Nggak ada yang lain. Lah, ini satu kenikmatan yang sangat agung. Karena tentunya memandang wajah Rasul, memandang perawakan Rasul, berjumpa dengan Rasul, itu satu kenikmatan yang dahsyat. Bahkan kita pengen banget ketemu Rasul, jumpa Rasul dalam majelis beliau, dalam keadaan posisi mimpi. Dayo mimpi ini benar. Lah, jangan sampai salah ya. Dalam Imam Bukhari disebutkan mimpi itu keterangannya ada 3. Mimpi pertama adalah mimpi yang berupa bunga-bunga, tanda kutip, ya bunga-bunga imajiner kita. Kayak misalkan keinginan kita mau beli mobil warna biru atau warna putih, kayak warna silver kok bagus, terus ke bawah mimpi. Nah itu juga termasuk bunga-bunga mimpi ya, maksudnya pikiran-pikiran imajiner kita masuk. Ya itu nggak bisa untuk menjadikan satu patokan. Terus yang kedua mimpi itu apa? Mimpi dari setan yang bapak dikejar oleh ular, anjing hitam, terengah-engah, gunung meletus, geluduk, macam-macam lah. Terus bangun tuh keringetan, ada yang tertindih lah istilahnya, ya pomboh gak ada. Kayak gitulah. Macam-macam. Itu dari setan. Gara-gara apa?
yo nggak wudu, nggak baca Fatihah, nggak baca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, nggak baca ayat kursi. Nggak baca bismikallahumma ahya wa amut, bismika rabbi wa ta'udu jambi sampai akhir. Apa? Ya tidur ya kayak gitu. Masih goda mas setan. Wah gitu. Itu ada mimpi yang buruk-buruk. Terus yang terakhir mimpi itu apa? Mimpi ru'yas shadiqah. Benar-benar ru'yas shadiqah. Yaitu satu pandangan, satu ru'yah, satu penglihatan digambarkan HD, high definition. Jadi Bapak untuk ngulang mimpi itu bisa. Urut bener gitu. Urut bener dan nampak jelas kayak Bapak tuh nggak mimpi, bener-bener dinampakkan di situ. Jumpa Rasul ya kayak gitu. Makanya ketika ada orang yang diberikan kesempatan dalam mimpinya berjumpa Rasul, itu kenikmatan yang dahsyat. Kenapa? Karena jelas dalam hadisnya fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan tidak bisa bertamasul, menyerupai diriku, tidak bisa. Allah sengaja buat spesial setan tuh nggak bisa menyerupai perawakannya Rasul, tidak bisa. Kalau perawakan yang lain misalkan aku ketemu Wali Songo, ya belum tentu itu Wali Songo. Aku ketemu sama siapa? Ketemu sama siapa? Yo, ketemu sama Pak Junet. Pak Junet itu siapa? Tetangga. Yo, dalam mimpi repot. Tapi kalau di sini, lah ini tentunya apa? Selama posisi tidak mengarahkan kepada ujub dan takabur. Kalau ngerasa dirinya yang paling hebat, merasa ujub, bangga diri. Ujub itu apa? Takjub pada dirinya sendiri. Kayak hebat atau aku. Nah, itu yang nggak boleh. Ujub itu perkara yang termasuk penyakit hati yang harus kita gerus dalam diri. Kayak aku hebat ya ketemu sama Rasul. Enggak kayak gitu. Itu salah. Makanya setiap kali kita dapat nikmat, bilang kita diberi. Pak, Bu, coba bayangkan. Orang diberi itu selalu keren atau posisi selalu dalam posisi yang kalah. Ya kalah. Makanya dalam hadis Rasul, tangan di atas selalu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Loh kita diberi nikmat. Yang ngasih nikmat Allah. Loh kok kita ngasih ujub tuh kurang kerjaan. Maksudnya apa? Ya mau dikasih kok gaya. Misalnya contoh. Kita diberikan jabatan. Diberikan kekayaan. Loh diberi gitu. Diberi ilmu. Loh kok mau sombong, mau ujub, mau takabur. Loh yo aneh. Orang dikasih. Kasih loh. Nyok gitu. Jangan gitu gitu. Makanya semuanya ini rentetannya apa? Mudah-mudah semua untuk syukur. Lah orang hari ini syukur itu menjadi definisi yang sempit. Pokoknya syukur tuh ngucap alhamdulillah. Itu ya baik. Tapi tidak di situ berhentinya. Syukur itu apa? Apa-apa yang Allah berikan dioptimalkan. Diarahkan menuju ketaatan kepada Allah. Diarahkan menuju kepada tanda kutip ridhonya Allah. Jangan malah dikasih kenikmatan berdua nggak jelas. Sombong. Contoh maaf. Dikasih mobil. Lu mobil kita itu kan nikmat. Nikmat atau musibah. Gara-gara apa? Ya tentunya kita harus lihat. Kalau dia menjadi nikmat, mobil kendaraan kita ini semua menuju jalannya Allah. Menuju ketaatan. Ya mobil itu apa? Misalkan untuk ngantar anak istri sekolah. Terus istri belanja. Terus menuju kantor. Ya itu ya ibadah. Dibandingkan mohon maaf, mobil ini diajak dugem, diajak repot kan gitu. Ya sama kayak kita punya mata, loh mata kok jelalatan sana sini. Itu kan nikmat mandang itu hebat. Kalau kita lihat coba lihat malam-malam pas gelap itu nggak bisa lihat. Oh udah kayak gitu. Nah itu kita bayangkan malam-malam kita pas dikubur, gimana rasanya? Nggak ada teman sama sekali. Lah temannya siapa? Quran. Temannya siapa? Yo ketaatan, bekal-bekal ibadah yang dibawa. Lah gitu. Lah apa itu disebutkan? Malihal, dibilang abi atau malihal wajhi. Ini kenikmatan dasar. Wa fi lafzin qala anda sebagai doa sebagainya. Lagi dibilang malihan, dibilangnya. Kuntu ana Abu Tufail Amir ibni Wasilah. Ada dalam beritanya, ada lafadznya itu, yaitu siapa Abu Tufail itu namanya Amir ibni Wasilah al-Kinani. Natufu bil baiti. Suatu ketika aku sama Abu Tufail. Jadi Jurairi berkata, aku pernah tawaf sama Abu Tufail. Tawaf di Ka'bah. Ya tawaf di Ka'bah itu. Qala Abu Tufail ma baqiya ahadun ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Posisinya hari ini aku tidak mengetahui. Tidak ada satupun tersisa di muka bumi ini yang pernah wajah
Rasul itu dipandang oleh laki-laki tersebut selain diriku, enggak ada. Qultu wa ra'aitu, terus berkata, engkau lihatnya betul? Qala na'am, ya, aku lihatnya. Oke, fakana. Kabarkan dong gimana perawakan Rasul. Wajah beliau gimana? Kana abyadha malihan muqassadan. Beliau itu kulitnya putih, wajahnya putih, malihan. Putih di sini bukan putih, mohon maaf, putih yang pucat ya, bukan. Putih yang cerah, malihan, berseri-seri, wajahnya dengan cahaya. Nah, kayak hari ini, Pak, jangan jauh-jauh lah. Bapak ketemu kiai-kiai ulama-ulama yang karismatik. Itu wajahnya teduh, enak dipandang, berwibawa, karismatik. Wah, hebat. Bapak datang ke Lirboyo. Itu ada kiai sana karismatik. Muqassidan dan perawakan Rasul. Apalagi kalau kita mandang Rasul. Ah, indah, nikmat, dahsyat, cinta betul kan gitu. Makanya ada satu cerita, ini ada nanti Bapak silakan buka di YouTube. Di YouTube tuh ada cerita siapa? Satu pertanyaan ditujukan kepada Syekh Ali Jum'ah. Syekh Ali Jum'ah itu ditanya, Syekh, kalau engkau diberikan kesempatan oleh Allah dibawa balik untuk hidup di zaman Rasul dan engkau berjumpa beliau, kira-kira apa yang kau kerjakan, apa yang kau lakukan? Apa? Langsung beliau itu diam tertegun, langsung wajah beliau itu posisi sedih dalam artian tuh sedih banget, dalam artian gimana ya, yo pengen tapi rasa malu. Terus beliau dengan suara bergetar beliau bilang, kalau aku diberikan kesempatan Allah untuk hidup bersama Rasul, tinggal satu saat saja untuk hidup di masa Rasul, maka yang aku lakukan, aku akan dari jauh kejauhan, aku akan berdiri di belakang pelepah-pelepah korma, pohon-pohon korma, di belakang tembok-tembok. Aku akan melihat wajah beliau yang teduh kejauhan, karena aku takut, aku sangat merasa tidak layak untuk langsung memandang beliau. Aku takut kalau aku hati-hati ini masih banyak kotorannya. Maka aku sangat senang sekali untuk berjumpa dengan beliau, tapi aku merasa malu. Nah, beliau di situ udah mulai nangis gitu, mulai suaranya beliau bergetar. Kenapa? Karena diketemukan dengan sosok yang paling dicintai di muka bumi ini, itu Rasulullah Muhammad SAW. Maka malihan itu apa? Malahah wahyal husn. Itu apa? Wajah yang malah. Malah itu apa? Berseri-seri, wajahnya punya cahaya. Lah maksud cahaya itu, mohon maaf, jangan cahaya disebutkan cahaya itu kayak lampu senter cahaya. Bukan, cahaya itu apa? Artinya wajahnya bersih, wajah beliau bersinar, dalam artian yaitu aura-aura yang sangat positif. Gak besengut kalau orang Jawa dibilang. Enak dipandang. Gitu. Orang hari ini muka besengut tuh apa ya? Besengut ya besengut lah. Wajah yang muram, musam, masam. Enggak. Wajahnya enak sekali. Wahyil husnu itu apa? Baik sekali. Masa husnu itu indah. Baik, indah. Kan gitu. Ya jangan ditanya. Oh, dalam keterangan yang lain, Pak, bandingkan Nabi Yusuf gimana? Nabi Yusuf tuh yo kalah. Karena Nabi Yusuf tuh cuma sepertiga atau seperempat, lupa ya. Sepertiga atau seperempat. Keindahan laki-laki, keindahan makhluk di muka bumi. Lah Rasul tuh penuh, full. Makanya jangan dibandingkan. Nabi Yusuf tuh udah ganteng. Kayaknya disebutkan di ayatnya malakun. Hadza malakun karim. Ini malaikat nih, bukan manusia. Lah apalagi Rasul. Hebat. Al-muqassad itu walladzi laysa bitawil wala biqasir wala jasim. Tidak beliau yang tinggi, jangkung gede tinggi, enggak, wala qasir dan juga pendek, kayak Surakoh kan pendek, wala jasim dan juga tidak gawandut, ya enggak. Beliau tuh pas perawakannya, mantap, pas gitu. Nah, gitu. Habis Sahih Muslim dan Sahih Muslim dinyatakan qala Muslim bin Hajjaj mata Abu Tufail sanata mi'atin. Abu Tufail itu meninggal 100 tahun. Sanata mi'atin, tahun ke-100. Wa kana akhiru man mata min ashabir Rasul, maka disebutkan beliau ini akhiraman mata, orang yang paling akhir mati, meninggal, min ashabi Rasulillah, dari ashabnya Rasul. Biarpun ada yang menyatakan yang paling akhir diantaranya juga selain Abu Tufail ada Anas bin Malik, juga sama. Makanya Anas bin Malik itu punya cucu ratusan, dibilangnya ratusan bahkan. Kan gitu. Nah, jadi gitu.
Wa fi Sunan Abu Dawud, sedangkan dalam Sunan Abu Dawud an Sa'id al-Jurairi an Abi Tufail qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qultu kaifa ra'aitahu qala kana Abu Yudhaman idza masya ka'annahu yahwi fi subuh. Dan digambarkan tambah lagi dalam Imam Abu Daud, beliau kan ditanya nih si ada keterangan yang lain. Wajah beliau, wajahnya putih, kulitnya putih, malihan, enak, cerah, bersinar-sinar. Terus digambarkan lagi, idza masya, digambarkan lagi oleh Abu Tufail, idza masya, ketika beliau berjalan, ka'annama yahwi fi sabub. Seakan-akan beliau tuh menuruni sabub, turunan. Yang zilumin maudi'in munkhafidin. Jadi kalau jalan tuh cepat, enggak leta, enggak. Tapi apa? Jalannya beliau tuh pasti cek gitu. Maka dibilang yang zil fi maudi'in munkhafidin. Seakan-akan beliau turun ke tempat yang lebih rendah. Artinya apa? Cepat, zet gitu. Jadi jalannya itu jalan yang tapak pasti, bukan jalan yang letoy kan gitu. Tapi kebanyakan orang Indonesia tuh kalau jalan-jalan tuh nyuat ya, lihat tengok kanan, tengok kiri, keindahan ini. Ya gitu ya enggak apa-apa, ya enggak apa, normal-normal saja. Wa fihi ihtimamu tabi'ina lil ifadah minas sahabah. Di sini merupakan satu gambaran kepada kita di mana para tabi'in itu punya ihtimam, punya ihtimam itu perhatian yang tinggi untuk ifadah, untuk mengambil faidah dari para sahabat. Karena tabi'in nggak jumpa Rasul, tapi pengen tahu sosoknya Rasul, yo nanya. Misalkan pada bapak kita nggak jumpa dengan mbah kita, Pak, mbah ke piye, mbah seperti apa, atau mbahmu tuh gini-gini. Ya kayak saya kan nggak ketemu sama mbah saya, karena posisi saya lahir, mbah saya sudah wafat meninggal. Yang masih ketemu tuh 3 dari 3. Jadi mbak mas itu yang masih mendapati. Mas terakhir kelahiran 80 kan gitu, 1980. Jadi gimana? Ya tanya, Pak, mbahi kaya apa? Ya mbah ngene-ngene le. Mbahmu itu gini, suaranya keras, lantang sekali, dan punya wibawa. Oh gitu, ya. Orang itu tunduk depan beliau, diskusi apa macam-macam. Wah gitu. Lurah, ya lurah. Ya, dikasih tahu kan, ifadah. Jadi ya kita ingin mendengarkan. Misalnya contoh, kita ini sosoknya beliau tuh gimana kan gitu. Misalkan orang nggak pernah ketemu sama siapa-siapa gitu. Kayak misalkan hari ini ditanya kan, emang siapa Pak Abdullah Hanafi itu? Oh beliau keterangkan gini-gini. Itu ifadah, untuk mengambil ifadah, mengambil faedah-faedah dari para sahabat. Radhiyallahu wa ma'rifatu syama'ilin nabi, untuk mengetahui syama'il beliau. Syama'il itu perawakan, syama'il keadaan, akhlak beliau, perawakan beliau, itu pengen tahu. Wah, makanya pengen tahu rambut beliau gimana, akhlak beliau gimana, kalau minum dari mana, makan seperti apa, tidur seperti apa. Oh, itu diterangkan. Wah, itu hebat kan gitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kita lanjut lagi hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Farud. Qala hadatsana Ubaidah ibni Humaid. Qala Qabus an abihi an ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدي الصالح والصمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. Dikatakan hadisnya hasan. Lanjut lagi, hadatsana Abu Ahmad ibn Yunus qala ibnu Yunus qala hadatsana Zuhair qala hadatsana Qabus an abahu haddatsahu an ibni Abbasin عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح والصمت الصالح والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. Dinyatakan dhaif, ada ta'liqnya. Tapi yang ini hasan. Oke, dari Farud berkata, telah datang kepada kami kabar Ubaidah dari Ibnu Humaid dari Qabus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dari sahabatnya. Dari Ibnu Abbas ini suatu ketika beliau pernah mendengar ani Nabi SAW dari Rasulullah SAW, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, al-hadiyus salihu was-samtus salihu wal-iqtisadu khairun min juz'un min 25 juz'an min nubuwah.
Ini harusnya al-hadiyus salih itu artinya petunjuk yang saleh. Hadiyu. Tapi ini tentunya ada makna yang lain yang diinginkan. Petunjuk yang saleh, yang baik. Wasamtu wassaleh, dan perawakan yang baik. Wal iqtisad, dan iqtisad. Iqtisad itu apa? Pas gitu. Iqtisad, pas gitu. Iqtisad artinya sederhana, pas. Juz'un min khamsatin wa isyina juz'an. Satu bagian dari 25 bagian bentuk nubuwah. Terus dilanjutkan lagi dari selanjutnya dari Ibnu Abbas menyatakan ini redaksi yang lain. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal hadya sungguhnya hadis saleh yaitu petunjuk yang baik, petunjuk yang saleh. Wasamtas saleh dan samtas saleh yaitu berupa samtun, perawakan yang baik kan gitu. Wal iqtisad dan juga iqtisad yaitu bentuk yang pas sederhana, ngepas gitu loh. Juz'un min sab'ina juz'an min nubuwah yaitu bagian dari 70 bagian dari kenabian. Nah, nanti kita lihat keterangan dari Syekh Waisyah. Kita lihat dari terjemahnya dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya petunjuk yang baik, diam yang baik, dan berlaku sederhana adalah satu bagian dari 25 bagian kenabian. Selanjutnya, dari Ibnu Abbas, Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya petunjuk yang baik, diam yang baik, dan berlaku sederhana adalah satu bagian dari 70 bagian dari kenabian. Demikian. Ayo, alhamdulillah, barakallahu fiik. Nah, ini kita harus lihat dulu. Ani Ibnu Abbas, ani Nabi SAW qala al-hadyu as-salih was-samt as-salih wal iqtisadu juz'an min 25 juz'an min nubuwah. Beliau tidak menyebutkan yang 27. Karena yang 27 bilangnya hadisnya dhaif, tapi yang ini hasan. Al-hadyu as-salih at-tariqah was-sirah kama taqaddama. Apa itu hadyu salih? Yaitu tariqah, jalan, was-sirah, perjalanan hidup. Jadi gini, kan semua nabi itu punya tanda-tanda kenabian. Nah, tanda kenabian itu ada yang hitung. Ada yang pernah menyatakan 40 tanda kenabian, ada yang sampai 70 tanda kenabian, ada yang menyatakan 25. Jadi macam-macam memang. Maksudnya tidak semua satu karena dikumpulkan ya. Nah, ini Rasul satu kali pernah bersabda, al-hadiyus salih, maksudnya gini, kehidupan Nabi, semua itu kehidupannya baik dan bisa diambil ibrah, diambil pelajarannya. Mau Nabi manapun tetap ada, bisa untuk diambil ibrah. Maka al-hadyu as-salih at-tariqah was-sirah, yaitu metode, cara hidup, tata cara yang bisa kita ambil dari para nabi atau yang kita bisa ambil dari Rasulullah, wasirah dan kehidupan utuh semuanya itu bisa diambil pelajaran sebagai bentuk tanda kenabian. Kayak contoh misalkan betapa sabarnya Rasulullah SAW ketika dapat siksaan, ketika dapat posisi, mohon maaf, hal yang buruk tertimpa pada beliau di Taif. Betapa sabarnya beliau. Wah, itu satu sirah. Lah ya sama kayak Nabi Musa itu ya bisa diambil. Ya kadang-kadang Nabi Musa memang watak beliau seperti itu. Dalam artian ketemu dengan Bani Israel, beliau juga dari Bani Israel, ketemu kaum Kipti, wah itu kan yuk bisa untuk diambil. Maka al-hadis salih, petunjuk yang baik, tata cara yang baik, kehidupan yang baik, itu sudah tanda dari kenabian. Apalagi contoh dari Rasulullah itu semua bisa diambil. Tapi harus dilihat. Jangan langsung pokoknya dari Rasul diambil. Enggak, ya lihat kalau larangan ya dijauhkan. Contoh, misalkan larangan ya jangan gitu. Atau misalkan mau menyamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam artian misalkan, istri Rasul punya 11, yuk kita nikah 11. Wah, ngawur. Padahal kita tahu itu hukum yang menyatakan hanya nempel kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang kedua, wasamtus salih, apa itu wasam taqaddama? Dibilangnya taqaddama. Apa itu taqaddama? Wajah fi nihaya multaqitan, dibilangnya yuqalu ilzam hada as-samta. Wa fulan as-samtal hasan, hasan al-qasdi. Maksudnya apa? Samtun itu dimanakan memang beda-beda. Dalam artian lihat konteks kata yang berlaku. Samtun itu bisa bentuk dari tariqah. Tariqah itu artinya satu metode, satu manhaj. Itu bilang samtuhu fid din hasan. Jadi cara beragama dia baik. Itu juga bisa samtun. Tapi kalau samtu di sini adalah apa? Perawakan sosok husnus samti. Perawakan yang baik, perawakan yang ideal,
akhlak yang terbaik itu juga termasuk kategori tanda kutip apa? Yaitu kenabian. Makanya kalau misalkan ada cerita yang Nabi Ayub sakit sampai beliau mohon maaf, sampai beliau belatungnya ditaruh lagi itu kayaknya terlalu ekstrim. Tapi memang beliau sakit, tapi beliau punya perawakan yang tetap baik, perawakan yang tetap bagus. Jangan sampai dibilang mohon maaf, Nabi Ayub itu bau. Lah ya Allah, itu kadang-kadang kok para penceramah tuh nambah-nambah enggak jelas. Sebenarnya kitabnya enggak bilang kayak gitu. Ya beliau dikasih ujian namanya sakit, dah itu aja. Tapi perawakan beliau masih baik, ya baik gitu. Asamtul hasan kan gitu. Jadi memang posisi perawakan para nabi itu semuanya baik. Wal qasdu minal umur al mu'tadil. Maksudnya apa? Orang ini berlaku mu'tadil. Mu'tadil itu pas, i'tidal. Yo posisi lah. Nah, la yamilu ila ahadin tarfaini at-tafrid wal ifrad. Maksudnya orang ini tidak berlaku tafrid wa ifrad. Tafrid itu apa? Menyepelekan atau ifrad berlebih-lebihan. Ya enggak. Wa al-wasatu. Itu apa? Al-wasatu atau al-wustu? Al-wasatu yaitu maksudnya di tengah-tengah. Orang berlaku yang ideal. Baina tarafaini. Wal iqtisad apa? Ay talabul i'tidal min ghairi ifrad wa la tafrid fi kulli umur wal infaqu min ghairi israf wa la taqdir. Maka apa? Berlaku yang pas. Tindakannya pas. Enggak yang mohon maaf. Yang berlaku ifrad atau tafrid. Melakukan posisi berlebih-lebihan atau menyepelekan sesuatu. Yo enggak miskin, yo enggak kaya, yo sederhana, kan gitu. Wal infaqu min ghairi israf, menginfakkan tanpa ada israf, tanpa sama sekali ada namanya berlebih-lebihan, wala taktir, enggak juga, tanpa dengan pengurangan-pengurangan, yo enggak. Makanya yo posisi memang yo perawakan gitu. Jadi artinya memang adil sekali. Yo posisi kalau punya harta yo cepat untuk menafkahkannya, kalau posisi kurang itu bisa untuk menafkahi keluarga, tetap dalam posisi itu. Qala fil auni al-iqtisad wa sulukul qasdi, yaitu satu suluk. Suluk itu jalan. Jalan yang di tengah-tengah. Jalan keadilan di tengah-tengah. Fil umuri al-qauliyah wal fi'liyah, dalam perkataan, perbuatan itu sama. Waddukhulu fiha bi rifqin an sabil yumkinu ad-dawamu alaih, yang mana beliau ini konsisten dalam hal tersebut. Ad-dawam, dawam itu apa? Continuity. Perkataan beliau, perbuatan beliau itu pas saklek, nggak pernah enggak. Sampai mohon maaf, gurunya Rasul saja itu kejadian. Nah, dibilangnya Surakoh itu kan, dibilangnya kau Surakoh ini pas perang apa namanya Khandaq, perang Khandaq ya. Khandaq itu parit. Nah, ini ada satu bongkahan batu yang nggak bisa pecah. Terus kan posisi itu ketemu sama Surakoh, Surakoh. Nanti kamu tuh akan pakai apa nama mahkotanya apa namanya Romawi. Nah, itu ya sahabat yang dengar semua, tapi yang enggak apa namanya enggak ini enggak memperdulikan gitu sama saya ketika itu. Tapi pas kejadian waktu Omar tuh jadi khalifah, terus ternyata pas perang itu ya Surakoh ikut. Pas ketika itu si rajanya lari apa namanya mahkotanya coplok jatuh. Terus Surakoh ya bilang, Surakoh. Terus Surakoh tuh pakai, dia bilang ya benar ya, sodaqah maqala Rasul. Benarlah apa yang diungkapkan oleh Rasul. Engkau pakai itu. Oh ya kata, ya seneng loh. Sahabat tuh ngeliat, Surakoh. Oh pendek kok pakai itu, ya nggak cocok lah, nggak pantas. Orang pendek, ketawa ketiwi seneng gitu. Itu Umar ya lucu. Ya udah sini, udah pakai, udah sana sini ngalor ngidul. Coplok lagi, ambil sini. Loh, Mar, bukannya Rasul bilang aku suruh pakai? Ya, Rasul bilang pakai, bukan untuk memiliki. Ini Baitul Mal sini. Oh iya betul, ya wes lah kasih lagi. Ya, Surakoh ya lucu. Rasul kayak gitu. Makanya perkataan dan perbuatan beliau itu sama. Itu hebat. Juz'un min khamsatin wa isyrina juz'an min nubuwwah qala fil auni inna hadzal khisal, yaitu hadil khisal, yaitu karakter ini manahallahu yang Allah berikan kepada anbiya, semua para nabi, faqtadu bihim, maka kalian iktidaklah, mengikutilah, mencoba untuk mendekati watabi'uhum alaihi, kalian bisa sebisa mungkin untuk mengikuti hal tersebut. Ya kalau bisa, kalau enggak ya enggak. Walai sama hadis an-nubuwah tatajazza, bukan maksud dari hadis ini apa namanya nubuwah itu tatajazza, artinya terbagi dalam bagian-bagian. Ya enggak. Wa anna man jama'a hadzal hisal kana fi juz'in min nubuwah fa inna nabiyya ghayra muktasibatan bil asbab wa inna ma hiya karamatun min Allah ta'ala liman arada ikramahu biha min ibadihi wa qad khutimat bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya gini, jangan saya punya pikiran kalau saya pengen jadi nabi yang ngikutin 25 tanda-tanda itu, ya enggak, maksudnya enggak.
Maksudnya gini, kalau posisi kita ngikutin yang 25 tanda-tanda ini, itu termasuk apa? Mengikuti sunnahnya para nabi-nabi dan khususnya kepada Rasulullah SAW. Jangan dibilang, kalau aku bisa 25 ini terus saya jadi enggak. Kenapa? Semua sepakat ulama min awwali wa akhirihi, nabi terakhir adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dan lain-lain lah disebutkan yang paling qala al-qalami al-qalami wa qad yahtamal wajhan akhar wa anna man istamad hadhil al-hisat tata'allaqat nas bi ta'dhim. Ketika gini, kalau ada orang mampu memasukkan karakter diri 25 tadi kepada dirinya, maksudnya tata'allaqat an-nas, maka nanti ketika dia berjumpa dengan manusia bi ta'dhim, manusia itu bisa tunduk, bisa ta'dhim. Salah contoh, kalau kita ketemu sama kiai itu didengar terus. Kenapa? Ya karena punya hisal tadi. Beliau tirakat yang ngikutin tirakatnya Nabi. Maksudnya apa? Yang mengikuti khisalnya. Khisal itu apa? Perawakan. Khisal itu apa? Karakter sebagai kata Nabi. Wat tabjil. Tabjil itu apa? Tabjil itu bahasanya gini, orang yang ketemu tuh langsung tergetar. Wat tauqir. Tauqir itu apa? Tauqir itu pengakuan. Ya ada. Wal tabasallahu azza wa jalla libas taqwa. Maka tentunya Allah akan sematkan kepada laki-laki ini yaitu libas taqwa. Pakaian baju kebesaran namanya takwa. Alladzi tadabbasu anbiya, yang mana ini semua para nabi memakai pakaian ini namanya pakaian takwa. Wa kana majuz min nubuwah kada fi Sirajul Munir lil Azizi dan sebagainya. Dalam kitab Sirajul Munir karangan dari itu Syekh Al-Azizi. Saya kira seperti itu, wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi 3 hadis melanjutkan tentang perawakan ataupun menjelaskan tentang postur ataupun dari Rasulullah. Mungkin saya juga mau minta dijelaskan Ustadz, sebenarnya apa yang boleh dan tidak boleh dalam menggambarkan Rasulullah. Itu kan ada pendapat bahwa menggambarkan wajah ataupun memfilmkan itu adalah dilarang. Nah, tetapi bagaimana dengan menggambarkan perawakan dengan tulisan sebagai macam itu, nah ini batasan-batasannya kira-kira di mana. Kemudian terkait dengan mengikuti ataupun mencontoh bagaimana cara berpakaian, cara berbicara, ataupun mana yang lebih utama, tindakannya dulu atau penampakannya dulu. Memang bagi banyak manusia biasanya kan dia melihat dari pakaiannya dulu, fisik jasad luarnya dulu, baru dia tahu bagaimana baiknya itu setelah melihat perbuatannya atau akhlaknya. Silakan Pak Iwan, ada yang disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon maaf agak terlambat ini. Saya waktu di Madrasah Ibtidaiyah mendengarkan penjelasan dari guru begini bahwa postur Nabi itu sedang begitu. Kalau jalan dengan yang jangkung dia setara begitu. Jalan yang agak pendek juga sepantar begitu. Waktu kecil saya susah membayangkan bagaimana postur Nabi itu. Katanya selalu sepantar dengan yang dia jalan bersama begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih akan diskusinya Pak Iwan. Itu benar, ada keterangan yang lain. Jadi bukan berarti Rasul bisa bahasanya bisa melar tinggi atau bisa ciut kecil ya, enggak. Itu salah itu kalau ungkapannya maksudnya menganggap seperti itu, enggak. Ya Rasul tetap Rasul. Karena gini, ada perumpamaan yang digambarkan oleh para sahabat. Misalkan contoh gini, kalaulah dalam satu barisan dan Rasul ada di situ, Rasul itu selalu bisa menyamakan dengan antara yang paling tinggi sama yang paling rendah. Maksudnya di situ beliau tuh ngepas banget gitu, bisa untuk menjadikan sesuatu yang jomplang itu menjadi yang seimbang, itu gitu. Jadi pokoknya kalau dalam barisan kok ada yang tinggi banget sama yang pendek banget, beliau tuh bisa untuk menyeimbangkan itu. Dalam artian penyimbangan posisi perawakan beliau itu ngepas di mana-mana. Dari situ. Jadi kalau dimaksudkan di situ artinya apa? Beliau bisa memposisikan diri kepada yang lebih tinggi secara fisik dan juga kepada yang lebih pendek secara fisik. Kan itu ngomong tentang fisik dulu.
Yang artinya tidak cuma di fisik, tapi juga dalam posisi perbuatan tindakan beliau. Lah kalau misalkan ketemu sama yang tinggi kan donga. Kalau yang bawah kan bisa apa ya, menengok ke bawah kan. Ya enggak gitu. Maksudnya posisinya ya pas. Beliau bisa ngepas. Nah, di sini namanya sebuah ungkapan ya. Saking indahnya perawakan Rasul, itu digambarkan beliau bisa ngepas di mana saja. Ini kan satu keutamaan yang tidak semua orang bisa sematkan seperti itu. Jadi mu'tadil. Nah, karena ini dalam posisi as-samtu di sini, maka sekali lagi ya tidak cuma perawakan beliau, tapi juga dengan tata cara kehidupan beliau. Maka dari disebutkan as-samtu itu tidak cuma mengikat pada posisi perawakan hisal, tapi perawakan secara tapi tambah hisal, tambah apa? Karakter yang masuk. Jadi ya di situ kayak misalkan contoh, Rasul kalau ngomong sama anak-anak, apa yang beliau lakukan? Beliau nunduk posisi di kaki, posisi di lutut, terus eye contact. Oh bayangkan, hebat kan? Kayak kita, mak-mak tuh, cepet mandio, mandio. Anaknya mana nurut? Orang nggak ada eye contact kok. Nggak ada. Nabi kalau ketemu sama Hasan Husain, itu duduk. Posisi beli bukan duduk apa ya? Maksudnya di atas lutut gitu, terus ngomongin, Hasan Husain. Itu indah, mantap. Sama kayak Umar juga. Umar tuh tegasnya minta ampun. Tapi giliran beliau bermuamalah khisal, ada karakter muncul, sama anak-anak lembutnya, Masya Allah. Wah itu. Jadi seperti itu loh, maksudnya dalam artian bagaimana meletakkan posisi, memang postur tubuh ya memang ada. Tapi selain postur tubuh, ya ditambahkan dengan namanya khisal. Khisal itu karakter. Nah itu gitu. Jadi kalau misalkan tadi diterangkan di guru madrasah, jadi emang betul memang seperti itu. Tapi bayangan kita harus pemahamannya sudah berbeda. Jangan bayangannya kayak anak posisi di ibtidaiyah. Rasul tuh bisa panjang terus bisa pendek tuh. Kan pikiran kita ketika itu gitu. Tapi yang benar gimana? Maksudnya apa? Beliau bisa meletakkan diri beliau dengan perawakan wujud beliau di posisi tempat manapun. Dalam peperangan ketika di depan, gagah betul. Gagah perang Badar tuh gagah betul. Gagah. Lalu Rasul tuh punya jubah warnanya macam-macam. Ada warna merah, ada warna hijau, ada warna putih. Tapi yang paling sering diantara ketika kewibawaan itu di posisi apa? Pas perang warna merah. Merah marun gitu. Yo hebat. Posisi hijau gitu untuk meneduhkan. Lu hebat sekali gitu. Jadi artinya memang ya ada namanya seperti itu. Maka dibilangnya salah satu tanda nubuah dari para nabi itu apa? Pokoknya dimanapun dengan umatnya, dengan siapapun berlaku, itu ngepas terus. Enggak yang jomplang gitu, enggak yang wow gitu, enggak. Yang tinggi enggak, ya enggak, sama yang ini enggak. Itu beliau bisa ngepaskan di situ. Yuk, dimaksudkannya seperti itu, ungkapan-ungkapan untuk menggambarkan saking indahnya perawakan beliau dan saking indahnya akhlak beliau untuk menghadapi, berta'amul, bermuasyarah, bergaul, mencampuri umat beliau. Artinya ya ketemu siapapun itu nyaman semua, indah semua. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan. Pak Dar, monggo. Boleh Pak Silakan Pak Dar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini ada kendaraan. Sambil menunggu jawaban Ustadz ya atas pertanyaan Pak Sueb, kenapa dilarang menggambarkan? Memang kita tidak pernah lihat ya gambar Rasulullah, baik foto di film-film Barat pun kalau ada film mengenai Rasulullah kan juga cuma suaranya atau sosok dari belakang ya. Nah ini kan berbeda dengan satu masih segar Ustadz di benak pikiran saya ya, wajah Nabi Yusuf yang sangat cakep, Nabi Musa yang tinggi gagah. Karena Bible mengizinkan ya, itu kan imajinasi artis saja ya. Tapi itu boleh ya, kepercayaan orang lain. Nah, akhlak Rasulullah itu kan luar biasa ya Ustadz ya. Saya membayangkan kalau sampai bisa divisualisasikan dalam gambar, saya membayangkan ada kultus individu yang luar biasa ya. Mungkin kamar saya akan penuh gambar-gambar Rasulullah, saya pakai kalung Rasulullah segala macam ya, altar nah ini kan dilarang. Tapi hikayat itu kan menarik ya Ustadz ya, betapa Umar sampai menangis melihat tempat tidur ranjangnya Rasulullah ya. Ketika Rasulullah bangun kok bekas tikar itu masih nampak di badan beliau ya, kemudian ditawarkan, saya ganti ya Rasulullah,
Karena engkau itu kan kepala negara ya, sejajar dengan Kaisar Persia, Romawi saat itu. Tapi jawabnya kan enggak, mereka dapat dunianya, kita dapat akhiratnya. Ini kan contoh-contoh yang luar biasa ya. Dan masih segar Ustaz, cerita sahabat mungkin ya, Ukasyah itu ya, yang ketika menjelang hayat beliau kan Rasulullah berkata, siapa yang pernah saya sakiti, saya akan balaslah sekarang. Kemudian Ukasyah minta Fatimah mengambil, Rasulullah minta diambilkan cambuk ya. Kemudian cambuklah saya Ukasyah, karena ternyata ketika perang Badar kan pernah Ukasyah pasti tidak sengaja ya kena cambuknya Rasulullah. Nah, ketika badan Rasul dibuka, kelihatan belakangnya, depannya, perutnya kan apa yang terjadi kan. Kemudian kan Ukasyah mencium ya, ternyata Ukasyah kan ingin sekali mencium tubuh Rasulullah ya. Nanti istilahnya ini Ustadz mau dijelaskan ya, apa sih artinya kalau bisa kulit seseorang bertemu dengan kulit Rasulullah. Jadi intinya itu saja Ustadz, menurut saya ini contoh akhlak yang sangat mulia ya, yang jangan sampai divisualisasikan ya, karena nanti kita bisa deceiving ya, pandangan kita jadi melenceng ya, alih-alih kagum pada ininya, kepada akhlak mulianya, tapi malah ke hal-hal yang fisik. Ini kan terjadi di kepercayaan lain. Itu Ustaz, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini memang tradisi yang muncul di antara para ulama dan salafun saleh. Pertama, terkait tentang menggambarkan visualisasi sosok Rasulullah Muhammad SAW. Para ulama sepakat menyatakan keharaman hal tersebut. Kenapa? Karena nanti akan muncul namanya tamasil. Tamasil itu apa? Yaitu menyerupakan sosok dengan sosoknya Rasul. Maka perkara ini perkara yang tertolak dalam syariat, tertolak dalam agama, dilarang. Dalam artian apa? Kalau posisi Rasul nanti digambarkan dalam bentuk visualisasi, maka tentunya tidak ada yang tanda kutip pas. Karena posisi visualisasi nanti akan macam-macam, akan beda-beda, kan gitu. Maksudnya dalam artian visualisasi nanti tergantung orang yang tanda kutip memasukkan visual tersebut. Maka para ulama mengambil ijtihad hukum karena nanti cenderung untuk jatuh kepada apa? Ghulu. Ghulu itu melebih-lebihkan. Kalau misalkan contoh, nggak usah jauh-jauh lah misalkan. Kita kan punya fotonya atau gambarnya hari ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya bukan berarti kita mengkritik orang-orang yang sering ngambil. Pertanyaan sekarang, itu kan memvisualisasi Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu saja ada beberapa, mohon maaf, orang-orang yang terlalu mengkultuskan beliau dengan gambar taruh segini. Nah, akhirnya dengan posisi itu dikhawatirkan mengkultuskan posisi gambar-gambar itu malah lupa esensi untuk meneladani Rasulullah SAW. Nah, karena tentunya ini ta'ziman wa ikraman, penghormatan kepada khairul khalqi wal khalaiqi, yaitu Rasulullah SAW, maka tidak ada satupun di antara umat-umat manusia, yaitu apa? Diberikan kesempatan untuk bisa memvisualisasikannya. Jadi visualisasi ini tertolak. Tapi kalau misalkan tanda kutip ilustrasi dalam bentuk kata-kata, lah inilah memang kehebatan ulama. Kebanyakan orang-orang terdahulu, mohon maaf, dari semua rentetan-rentetan umat-umat terdahulu yang mereka melakukan pengingkaran itu apa? Ketika mereka sudah masuk membuat visualisasi orang-orang soleh. Contoh, kita tahu namanya Lata, Uzza, Hubal, Manat, dan sebagainya. Itu kan orang-orang soleh di zaman beliau. Tapi dijadikan visualisasi yang akhirnya malah nyembah ke situ. Jadikan patung dan macam-macam. Lah ini tentunya perkara ini batil. Maka ulama beristihad jangan sampai mentaswirkan itu. Lawang setan nggak bisa menggambarkan. Dalam artian menggambarkan posisi sosok yang posisi dalam artian fisik kayak gitu, nggak bisa. Maka jangan. Maka di sini para ulama menganalisa di situ. Ikraman wa ta'ziman li Rasulillah. Pemuliaan, mengagungkan akan sosok Rasul. Nah, sekarang pertanyaan gini, Pak. Boleh nggak kita menggambarkan Rasul di kepala kita? Boleh, sah. Dalam artian gini, ini ada keterangan hadis. Hadis Imam At-Tirmidzi menyatakan A, B, C, D. Maksudnya rambut Rasul segini, terus ikal gitu.
Pertanyaan sekarang, boleh nggak di kepala kita? Boleh, karena beliau makhluk. Boleh, jelas kan gitu. Kayak tadi misalkan Pak Dar bilang Nabi Musa tuh gede gagah. Ya memang gede gagah. Ya boleh nggak di ya tasawwur fi dhihnina, tergambar dalam pikiran kita? Ya boleh, sah-sah saja, nggak ada masalah. Nah di situlah apa namanya ya bedanya. Karena gini, mohon maaf sekali, ini ada satu kabar, nanti bisa divalidasi lah. Di antara fungsi pertama kali orang setelah jantung, panca indera itu ternyata mendengar dibandingkan melihat. Nah, ternyata secara empirik orang yang melihat sama orang yang mendengar itu ternyata diantaranya lebih kuat sekali dengan apa ingatan-ingatan itu yang mendengar. Melihat juga kuat, tapi melihat itu di nomor 2 kan, nomor 3 kan. Dan cenderung secara fisik ketika melihat itu, mohon maaf, satu hal kejadian yang besar, bukannya nanti menguatkan, tapi malah tanda kutip orang-orang terdahulu itu, yaitu umat terdahulu malah mendustakan. Makanya Rasul itu diantaranya nggak mau dapat mukjizat yang nampak gamblang. Kenapa? Karena yukadzibu al-awwalun, orang-orang yang awal itu mendustakan itu semua. Maka jangan sampai nanti ada, mohon maaf, pengkultusan yang berlebih sampai malah menyelewengkan sebagaimana umat terdahulu. Gitu. Jadi memang posisinya tidak diperkenankan untuk menggambarkan visualisasi, tidak. Tapi kalau dalam bentuk ilustrasi berupa namanya kata-kata dan tergambar dalam kepala kita, itu hal yang lumrah karena kita ghabbah, senang, gandrung kepada Rasulullah SAW. Kayak misalkan digambarkan Rasul jalannya gini, beliau makan dengan seperti ini. Itu ya boleh kita menggambarkan dalam kepala kita, ya boleh mentasawurkan. Tapi kalau bentuk dalam posisi, mohon maaf, fisik, wah udah repot. Ya, karena ini cenderung nanti malah bukannya keimanan yang lebih menguatkan, tapi nanti dikhawatirkan cenderungnya lebih kepada pengkultusan yang berlebih-lebihan. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu. Silakan, Bu Popi, monggo. Oke, matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini sebagai tambahan barangkali yang diperlihatkan Allah pada saya tentang gambaran Rasulullah. Itu ada tambahan, beliau itu wajahnya sangat bercahaya, putih kemerah-merahan, terus memang betul di rambutnya ikal sebahu hitam, perawakannya sedang, dalam artian kalau dibandingkan dengan Umar itu kekar sekali ya. Terus Abu Bakar itu maaf agak perawakannya agak lebih langsing gitu. Tapi beliau kelihatan tetap gagah gitu walaupun dekat dengan Umar. Terus Baginda itu suaranya sangat lembut sekali. Terus tapi kalau Baginda dalam kondisi duka itu tidak marah-marah, enggak, tapi langsung meninggalkan begitu saja. Terus apalagi kalau jalan benar mantap ya, seperti drek gitu. Ini barangkali itu tambahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Opi akan tambahannya. Jadi memang seperti itulah sosok Rasulullah SAW. Jadi digambarkan dalam artian posisi ke dalam satu kata-kata, kabar-kabar kepada kita itu untuk menguatkan kita. Betapa Rasulullah SAW itu khairul khalqi wal khalaik, sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik makhluk min awal ila akhir, dari awal yang Allah ciptakan sampai akhir. Jadi memang Rasulullah SAW ini sosok yang paling hebat dalam dari fisik, dalam dari akhlak. Nah, kalau tadi pertanyaannya Pak Soeb, ini yang mau diturutin dulu itu fisiknya dulu, penampakannya dulu, atau akhlaknya dulu, atau bagaimana? Pertama adalah diisi ilmunya dulu, baru setelah itu cara untuk posisi menyikapi. Yo akhlaknya yo artinya berilmu itu kan. Orang berakhlak tuh ya posisi dengan ilmunya. Bertemu dengan ini ya seperti ini, bertemu dengan ini ya seperti ini. Loh kayak contoh misalkan, simpel. Rasul itu sangat senang dengan Bilal. Tapi Bilal ini mohon maaf, orang miskin. Tapi ya Rasul gaulnya suka dengan yang kaya-kaya. Contoh Abu Bakar. Abu Bakar tuh kaya, miliarder. Sahabat Abu Bakar.
Ya, sahabat Abu Bakar digambarkan memang kecil. Sahabat Abu Bakar itu mohon maaf, beliau itu agak kecil dalam artian kurus terus agak pendek dibandingkan Rasul. Ya pendek. Umar ya gagah betul. Makanya digambarkan Umar tuh kalau naik kuda itu nggak pakai ancang-ancang, langsung kakinya langsung ke atas punggungnya kuda. Bayangkan, nggak kebayangkan betapa gagahnya beliau. Jadi kalau kita kan ngangkang dulu terus naik pelana terus baru gitu kan, itu enggak, dari tanah langsung blek gitu. Bayangkan. Nah, itu digambarkan betapa sosok gedenya, gagahnya, kekernya Umar. Lihat ketika jumlah Rasul itu bisa madain Rasul, hebat. Maksudnya Rasul posisi Umar yo enggak langsung gede gitu, enggak gede, yo hebat, hebat. Dia kecilan ketemu sama sahabat Abu Bakar, beliau juga bisa ngepaskan dengan beliau, hebat sekali. Dan kita tahu sahabat Abu Bakar itu orang kaya, tapi orang kaya yang perutnya kecil. Itu hebat betul. Nah, itu beliau tuh sering sekali naruh apa namanya batu di sarung beliau, di udeng-udeng, udel-udel. Apa istilahnya? Udel-udel itu hebat. Nah gitu ya, itu gambaran-gambaran itu. Jadi artinya betapa sosok Rasul itu memang sosok yang paling ideal untuk tanda kutip menjadi role model terbaik. Makanya kita setiap kali malam itu ya pengen jumpa sama Rasul, ketemu dengan Rasul, diberikan ya salaman atau berjumpa senyum. Wah, indah sekali, indah sekali, indah sekali. Makanya banyak di antara para ulama-ulama itu dulu ya Pak, dulu ulama itu diantaranya dilegitimasi dengan mimpi berjumpa dengan Rasul. Dan itu tidak sama satu dua, tapi hampir keseluruhan para ulama-ulama itu tetap posisinya dikasih kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Rasul. Oh, itu dahsyat sekali, dahsyat sekali. Dan makanya para aulia, wali-waliullah itu biasa beliau akan ngasih kabar. Ngasih kabar dalam artian jelas lah misalnya. Contoh misalkan simpel sekali. Ini kita cerita, yang cerita ini masyhur. Syekh Zakaria Al-Ansari, Imam Zakaria Al-Ansari, beliau itu suatu ketika satu malam 3 hari 4 hari sampai 1 pekan nggak mimpi berjumpa dengan Rasul. Beliau sedih sekali, beliau nangis, kenapa, ada apa? Terus ternyata beliau ketemu sama seorang wanita, dan wanita ini juga sama tiap malam jumpa dengan Rasul. Terus dibilang, hei Zakaria Al-Ansari, katanya, iya kamu sedang nggak dijumpai Rasul ya? Tahu. Iya, kenapa engkau tahu? Ya, aku tahu. Aku kabari oleh Rasul kamu nggak dijumpai. Gara apa? Gara-gara A, B, C, D, katanya. Kamu masih ini ninggalkan yang ini kemarin. Nggak, sholawat kamu ini kurang, kata gini. Oh gitu, iya. Akhirnya beliau melakukan apa yang dibilang oleh wanita tadi. Maksudnya ada beberapa yang ternyata terlewat, akhlak beliau dan sebagainya. Akhirnya pas satu malam jumpa lagi sama Rasul, senang sekali. Dicium tangannya, Rasulullah, mohon maaf, katanya, mohon maaf sekali, macam-macam. Cerita sama Rasul, ketemu sama Rasul itu banyak sekali. Ya tentunya kita mempercayai dari orang-orang yang adil ya, orang-orang yang alim, soleh, adil. Bukan yang mohon maaf, bukan lisan yang pendusta, bukan. Tapi tentunya kita harus husnudzon kepada siapapun yang ketika ada deklarasi berjumpa dengan Rasul, ya kita mengiyakan. Tapi kalau membawa satu kabar dalam artian kabar-kabar yang menyelisih syariah, ya nggak boleh. Aku tadi malam mimpi sama Rasul, Rasul bilang, aku udah nggak usah sholat, nggak apa-apa. Loh itu ya nggak mungkin. Mimpi Rasul kok Rasul nyuruhnya nggak usah sholat, ya repot. Itu bukan Rasul tuh, pasti Pak Ijo itu mimpinya. Ya, maksudnya nggak mungkin Rasul bilang gitu. Aku dapat mimpi sama Rasul terus besok nggak sholat lagi boleh, katanya. Wah, repot. Ya nggak gitu. Tapi kan mimpi ya, kamu dibilang apa? Jaga keluargamu ya, siap ya Rasulullah, jaga betul, rawat betul gitu. Itu macam-macam. Jadi menggambarkan akan diri Rasul itu untuk memperkuat diri kita betapa dahsyatnya Rasul, betapa hebat dakwah beliau. Makanya Nabi Musa itu lucu. Yang Isra Mi'raj kan beliau di langit yang ke-6 itu. Terus pas Nabi sampai di situ ketemu Nabi Musa, senang sekali Nabi Musa. Ketemu dibilang akhis soleh, saudaraku yang soleh. Terus Nabi Musa sebelum naik, posisi Rasul sebelum naik, Nabi Musa nangis. Dan Nabi Musa itu lucu. Dibilangnya apa? Kenapa engkau nangis, wahai Musa? Ada seorang laki-laki berdakwah untuk menyeru agama tauhid, dakwahnya pendek, umatnya banyak, masuk surga banyak sekali. Dibandingkan umatku, aku nangis, katanya. Dimaksudnya apa? Ya kamu itu loh. Dakwahnya dibandingkan Nabi terdahulu kan pendek.
25 tahun kan pendek, Pak. Dalam artian dibandingkan Nabi terdahulu ya. Nabi Musa, Nabi, wah perhilatannya. Nah posisinya apa? 23 tahun, kok yang masuk tuh miliatan. Oh, dibilang gitu. Nabi Musa itu lucu deh. Yo, Nabi Muhammad, waduh ini nyindir atau gimana masuknya kan gitu. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah pada akhir pertemuan. Namun sebelumnya saya ada pertanyaan, Ustadz, mohon bisa diberikan pencerahan terkait dengan ya, khawatir kepada takabur. Kan ada beberapa itu membanggakan diri badannya sehat, ya kekar misalnya. Tapi kan beberapa pemimpin misalnya untuk menunjukkan kepada keluarganya atau kepada rakyatnya masih bahwa dia sehat, dia suka misalnya Mahathir bawa mobil sendiri. Tapi tentunya ini bagaimana supaya tidak tercampur dengan rasa takabur itu, Ustaz. Jadi bahwa kita sehat, badan kekar misalnya, atau kita masih bisa bepergian, atau kita masih mampu untuk olahraga, tapi bukan sebenarnya tujuannya bukan untuk atau jangan sampai tercampur takabur itu, Ustaz. Mohon pencerahan, Ustaz. Baik. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus dua sisi, dua-duanya seimbang. Pertama adalah sisi orang yang menampakkan. Jadi kan ada satu hadis, innallaha yuhibbu an tara ni'matahu ala abdihi. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai ketika nikmat-nikmat itu dinampakkan dengan gamblang oleh para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dapat nikmatnya Allah terus kita nampakkan betul, itu merupakan satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau seperti itu, maka Allah mencintai orang seperti ini. Pertama, maka dari pihak yang mendapatkan nikmat itu. Maka niatkan betul bagi siapapun yang dapat nikmat itu, yaitu untuk posisi niatkan, yaitu apa? Lillahi ta'ala. Untuk mensyukuri, untuk mengoptimalkan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Kalau tadi misalkan contoh disebutkan ada salah satu mantan Perdana Menteri di Malaysia, Datuk Mahathir Muhammad. Jadi gimana ini Mahathir Muhammad? Misalkan beliau sudah sebut terus. Nah itu bagaimana? Maka tentunya ya kalau kita masuk posisi itu kita harus niatkan semua ini dalam perhelatan menunjukkan nikmat Allah di depan Allah SWT yang termasuk kategori itu adalah sunnah dalam Nabi. Dalam artian menampakkan kesehatan, menampakkan ini dengan dohir biar membuat optimistik orang lain dan sebagainya, itu apakah boleh? Ya boleh, sah saja. Dengan niat yang pertama adalah niat ikhlas bukan untuk sombong dan takabur. Terus itu yang pertama. Yang kedua, dari pihak yang melihat, kita sebagai orang yang melihat, maka kita juga harus membentengi dengan namanya husnudzanu billah, yaitu untuk selalu husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada apa-apa yang nampak depan kita. Kita ambil yang segi positifnya, jangan negatif. Kalau pikiran udah negatif terus, diambil yang suudzon terus, nanti semua pikiran ini akan menjadi gelap. Gelap itu menganggap sesuatu tidak punya implikasi positif, ada hikmah di belakang itu. Lah kayak contoh mohon maaf, sampai orang yang berlaku sombong saja depan kita, kita masih bisa mengambil hikmah kok. Bukan berarti malah untuk bergelap mata, enggak. Ya itu makanya caranya gimana? Apakah ini termasuk kategori kesombongan? Ya kita terhindar dari itu, jangan sampai di situ. Makanya dua belah pihak harus punya dua patokan ini. Yang menampakkan kenikmatan Allah, maka harus betul ikhlas, harus betul dalam tanda kutip rentetan dalam ketaatan kepada Allah SWT. Contoh simpel lah. Bapak punya anak S1, S2, S3 di Inggris. Bangga dong. Ya. Misalnya kita di Inggris, bangga. Misalnya lulusan apalah, elektro atau lulusan apalah gitu misalnya, farmasi atau apa. Kan bangga. Lah bangga itu boleh dinampakkan selama dengan rentetan posisi untuk menampakkan kenikmatan. Betapa hebatnya Allah ya. Lah aku tuh nggak jelas. Maksudnya dalam artian amal ibadah yang normal-normal. Ya Allah tuh Masya Allah berikan kenikmatan. Ya Alhamdulillah diberikan kesempatan putra-putra kami untuk mengenyam pendidikan yang terbaik. Itu gitu. Maksudnya syukurnya itu tetap dalam posisi tetap Alhamdulillah. Dan menampakkan tadi, kayak tadi fisik yang kekar dan sebagainya, ya tentunya bukan untuk menyombongkan diri. Nah ini kalau bahaya apa? Maaf, orang datang ke gym untuk badannya kekar, badannya ini macam-macam,
Tapi ternyata mohon maaf atas dasar kesombongan biar dilihat sebagai orang yang kekar. Itu tentunya nggak baik. Tapi kalau posisinya dia ingin menjaga kesehatan, menampakkan nikmatnya Allah dan sebagainya, itu perkara yang memang ya menjadi satu kesyukuran kita kepada Allah SWT. Jadi memang ini dua-duanya harus dibentengi. Yang menampakkan juga harus ikhlas, yang melihat harus dalam posisi yaitu segi positif. Jangan negatif, jangan suudzon kepada Allah, jangan suudzon kepada yang menampakkan tadi. Dia husnudzon posisinya kayak gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah pada akhir pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah kita ucapkan syukur pada Allah atas ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, dan kita ucapkan syukur dan kita mohon kafarat dari Allah apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyelenggaraan majelis ini. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Barakallahu fiik. Bapak-bapak semuanya. Sehat semuanya. Izin pamit. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Sueb. Sama.